Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian gak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke, halo guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini kita akan bahas proyektor lagi. Tapi tentunya kali ini kita akan bahas satu proyektor dari salah satu brand, dimana brandnya berasal dari Cina dan udah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu dari produknya Wanbo. Nah, produknya mau tahu kan kira-kira apa? Yaitu adalah proyektor Wanbo T2 Free. Nah, berikut kali ini adalah box atau packaging dari Wanbo T2 Free. Sebenarnya proyektor ini udah gue beli kurang lebih tuh kayak 2,5-3 tahun lalu. Cuma memang baru bener-bener gue full review kali ini ya. Karena memang udah bisa kita punya studio yang lebih proper dan juga lighting yang lebih proper, kamera yang lebih proper, editing yang lebih proper. Nah, kita langsung balik aja ke bagian proyektornya, yaitu di reviewnya. Pertama gue mau apresiasi yaitu adalah packagingnya. Yang menurut gue packagingnya menggunakan material box yang cukup bagus dan cukup baik. Yang surface-nya dimana untuk paintingnya dia ya, painting lah agak apalah, printingnya dia ini hasilnya bagus ya, dan memang terkesan elegan. Gaya-gayanya tuh mirip kayak gaya-gaya mengingatkan gua tuh packagingnya Apple ya, produknya Apple ya, kayak polos-polos bagus gitu. Cuma memang agak lebih messy sedikit, tapi keren. Dan yang kedua, yang gua suka dari packaging ini, dia tuh membuat packaging yang menurut gua sangat kreatif. Dimana ketika gua melakukan buka ini box ya, gua bisa ngelihat proyektornya tertutup dengan foamnya, lalu di bagian bawahnya dia naruh untuk aksesorisnya dan segala macam. Itu menurut gua sangat rapi. Nah, untuk review-reviewnya kalian bisa lihat dari review-review youtuber lain ya, yang kira-kira udah bahas mengenai Wanbo T2, yaitu ada T2 biasa, T2 Pro, T2 Free, T2 Max ya. Ada beberapa Wanbo, ada juga New T2. Kayak gue nggak ngerti banyak banget ya. Tapi spesifikasi yang tawarin beda-beda. Gue beli spesifikasi yang paling rendah. Cuma nggak apa-apa. Gue cuma mau sekedar untuk review aja. Oke, kita lanjut. Jadi apa aja sih yang kita dapetin paket bundlingnya dari pembelian Wanbo T2 Free? Yang pertama guys, tentunya kalian mendapatkan kabel power, yaitu udah seperti biasa di semua proyektor, yang panjangnya 1,5 meter, dan tentu mendapatkan satu buah adapter, di mana adapternya memiliki kapasitas 57 watt, dan juga mendapatkan satu buah remote, di mana ini remote-nya kece banget. Remote-nya warna putih dengan tombolnya yang warna hitam dan beberapa tekstur berbentuk vertikal, yang dimana menurut gua kece banget untuk secara detailnya. Lalu yang keempat, tentunya kalian mendapatkan satu buah kayak kartu yang tulisannya keychain ya, yang gua nggak tahu ini sebenarnya tujuannya buat apa, buat sekedar buat approval doang atau bagaimana, tapi ya oke. Dan yang kelima, sayangnya gua nggak mendapatkan manual booknya guys ya. Gua nggak tahu kenapa gua nggak mendapatkan manual booknya, padahal gua beli new atau baru. Terus yang terakhir, yang keenam, tentunya kalian mendapatkan satu buah proyektornya, yaitu adalah proyektor T2 Free, dan ini adalah proyektornya. Oke, untuk tampilan proyektornya akan kita bahas dari materialnya dulu. Materialnya adalah plastik ABS. Dia menggunakan warna putih dengan finishing matte yang sama seperti beberapa proyektor yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Dan tentunya dia memiliki gaya yang cukup unik, tidak dimiliki oleh proyektor OEM lainnya yang mengadopsi brand-brand, maksudnya mengadopsi produk-produk serupa yang cuma memang rebrand doang. Dan di sini dia menggunakan desain sendiri dari tim RD&D-nya yang bisa kalian baca di bagian belakang dari proyektor ini, tulisannya Design by Wanbo, Design Made in China. Bahasa Inggrisnya membuat gue bingung. Design by Wanbo, Design Made in China. Mungkin Design by Wanbo, Assembled in China kali ya, yang benar ya. Selanjutnya, yang gue suka dari proyektor ini adalah di bagian depannya terdapat brand kecilnya ya di bawah lensa, dimana untuk pinggiran lensanya berwarna hitam dengan finishing black glossy. Dan di bagian bawahnya tulisan Wanbo, brandnya kecil banget dan unyu mungil. Di bawahnya ada grill. Tentu ini grillnya untuk speakernya ya guys ya. Tar dulu.
Untuk bagian depannya ini sepertinya inletnya guys ya. Untuk bagian exhaustnya ada terletak di bagian belakang di bawah bagian port-portnya. Lalu untuk di bagian sebelah kiri dan kanannya terdapat dual speaker, di mana dual speaker ini sudah bertenaga kalau nggak salah dual 3 watt ya guys, di bagian kiri dan kanannya. Dan untuk di bagian atasnya juga terdapat satu buah tombol power dan juga terdapat satu roda focus wheel yang bisa kalian geser-geser menggunakan jari kalian tentunya. Selanjutnya ada di bagian belakangnya juga terdapat beberapa port, yaitu ada satu port USB, satu port HDMI, dan juga untuk audio out yang menggunakan lubang 3,5 mm jack, audio jack. Dan juga terdapat satu buah DC in-nya guys sebagai power inputnya yang menggunakan adapter dan juga power cable yang tadi juga dapat dari paket bundlingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasi yang ditawarkan. Untuk spesifikasinya dalam bentuk tabel sudah kita rangkum apa aja yang penting-penting. Kalian bisa langsung pause atau freeze kalau kalian merasa terlalu cepat. Untuk spesifikasi yang ditawarkan seperti ini. Oke, jadi kalian udah lihat spesifikasi yang ditawarkan. Di situ ada native resolution-nya, brightness dan segala macamnya, itu adalah yang ditawarkan. Tapi kita akan validasi dulu gimana sih aslinya brightness-nya dan juga native resolution-nya, dan untuk validasinya seperti ini. Oke, kalian udah lihat validasi dari beberapa spek yang ditawarkan tersebut, yang memang sudah kita cek dan kita lihat hasilnya memang ya kurang lebih hampir sesuai. Walaupun memang ANSI-nya yang memang tidak sesuai dengan apa yang diklaim. Tapi ya apa boleh dibuat, memang hasilnya seperti itu. Oke, sekarang masuk ke bagian pro-nya. Untuk pro-nya, yang gua suka dari proyektor ini adalah desainnya yang eksklusif, yang memang cuma OneBo doang yang bikin dan gak ditiru oleh beberapa brand lainnya. Walaupun dalemannya ini sebenarnya ada dengan mirip dengan proyektor-proyektor lain ya, yang tepatnya sebenarnya mirip dengan proyektor Mito P100 ya. Cuma memang di redesign lagi secara gaya dan moldnya. Oke ya, gua mau infoin juga ini proyektor sudah optical seal. Ya tentunya kalau optical seal itu tidak mudah panas dan juga tentunya dia punya airflow atau cooling system yang sangat bagus dan terhindar dari dust spot dan juga tidak akan mudah terbakar atau burn spot di LCD-nya. Yang gue suka dari proyektor ini, dia punya brightness uniformity yang cukup bagus, hampir setara antara setiap sisinya ketika gue mencoba dengan validasi 9 point average untuk melihat ANSI-nya. Di situ gue melihat perbedaan antar ANSI-nya setiap pojokannya tidak terlalu jauh, sehingga ini menimbulkan kerataan dari brightness-nya yang tidak terlalu gelap di pinggiran dan cuma terang di tengah. Dia hampir rata. Itu yang gua suka.
Yang ketiga, yang gue suka adalah desain bundling yang terkait dengan remote-nya, dimana remote-nya menurut gue kelihatannya kesannya eksklusif dan kece banget. Untuk proyektor di harga 1 jutaan, dia memiliki desain yang khusus yang memang dia mau beda dengan yang lain. Yang keempat, yang gue suka, packagingnya. Untuk ngomongin soal packaging, dia memiliki kreatif packaging banget ya. Menurut gua memang ini tim R&D-nya sih jago banget ya menurut gua. Jadi untuk packagingnya adalah satu nilai plus tambahan lagi dari gua. Yang kelima, yang gua suka dia udah pakai adapter DC, sehingga kalau misalkan terjadi konslet atau misalkan terjadi short circuit atau permasalahan dengan kelistrikan lainnya, dia udah ke handle. Kalau misalkan adapternya rusak, kalian bisa beli adapter baru aja tanpa harus takut power supply-nya kena bakar. Enaknya kalau menggunakan yang sistemnya DC seperti itu. Oke, sekarang lanjutnya di bagian kontranya. Kalau untuk pertama, kontra yang gua gak suka adalah yang pertama adalah tingkat klaim ANSI-nya yang terlalu menurut gua berlebihan, dimana hasil ANSI-nya ternyata cuma 70-an ya. Cukup mengecewakan untuk proyektor di harga 1 jutaan ya, tapi gua bisa ngerti karena di 2-3 tahun lalu memang proyektor kayak gini aja udah harga 1 jutaan. Mungkin karena juga produksinya itu dulu belum bisa teknologinya sampai seperti itu untuk single LCD, tapi sekarang harusnya itu di proyektor ini nih harga kayak cuma 600-700 ribu lah worth it-nya. Apalagi untuk native resolution-nya kalian udah bisa lihat. Yang kedua yaitu native resolution. Itu cuma 480p guys. Yang menurut gua itu agak buruk di proyektor harga 1 jutaan yang memang masih dipertahankan 1 jutaan, itu buruk banget. Lebih worth it lu di harga 400-500 ribu lah jadinya kalau udah lihat native resolution-nya kacau gitu. Dan yang ketiga ya itu menurut gua sayang aja sih dia nggak auto keystone ya, padahal udah di harga 1 jutaan. Teknologi zaman sekarang untuk proyektor abal kayak Haya 300 atau T2 mini atau yang lain mungkin ada yang udah versi auto keystone ya. Jadi sayang banget untuk proyektor kayak gini belum auto keystone. Yang keempat, harga. Untuk menurut gua harganya udah nggak worth it untuk di harga tahun 2024, tepatnya di video ini saat rilis yaitu September 2024. Ini sangat nggak worth it di harga 1 jutaan dan gua nggak bisa merekomendasikan ini untuk gua bisa ngomong ini adalah proyektor yang bagus. Tapi kalau memang kalian fansnya dari brand OneBo, kalian bisa beli seri yang lainnya yang mungkin lebih worth it ya. Mungkin teknologi juga udah lebih maju dan harga juga udah makin friendly. Oke, sekarang saatnya di bagian kesimpulannya. Untuk kesimpulannya adalah bahwa proyektor T2 Free ini sudah menurut gua kadaluarsa ya, udah nggak sesuai dengan zamannya dan memang harganya terlalu mahal. Tapi karena memang gua menjual ini sampel dengan tujuan untuk balikin modal, ya gua akan jual di harga 1 juta yang walaupun pihak OneBo-nya mungkin masih jual di atas 1 juta ya. Dan untuk kelengkapannya juga masih sama, masih lengkap dan juga spesifikasi yang tawarin ada yang beberapa hal bagus ya. Oh iya, ada satu hal yang menurut gua warna ya. Untuk warna tampilan dari performa menurut gua terlalu pale ya atau terlalu pucat. Jadi nggak gua suka banget dan pixelnya itu kelihatan banget ya karena 480 jadi gambar-gambarnya itu kayak ada kelihatan kotak-kotak pixel itu jelek banget menurut gua sih. Jadi ya sesuai dengan apa yang ditawarin lah. Mungkin dia mahal di desain dan marketing yang dilakukannya itu dia buang-buang duitnya banyak ya. Jadi dia harus jual produknya untuk dapat margin lebih gede. Ya itulah tergantung bisnisnya dari setiap brand terkait. Dan menurut gua itu aja yang bisa gua sampein di kesimpulannya. Dan untuk kalian yang mau beli sampelnya, kalian bisa langsung lihat di bagian link di deskripsi. Di situ kalian bisa beli langsung di Tokopedia EIC Channel. Dan buat kalian yang ada masukan terhadap produksi dari video kita ataupun juga ada komentar dan requirement tertentu atau requestan tertentu, jangan lupa untuk klik maksudnya untuk ketik aja di kolom komentar dan klik tombol like buat kalian yang suka sama video ini, dan yang nggak suka dislike aja. Dan buat kalian yang selalu up to date dan selalu tahu mengenai perkembangan proyektor, smart proyektor di dunia ataupun di Indonesia tepatnya, kalian bisa langsung subscribe aja channel kita dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk selalu tahu up to date yang terkininya. Itu aja yang bisa gue sampein. I am Eric and see you in the next video.